Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuke Istiani. Nah, sekarang kita sudah mencapai bab 12 nih, yaitu tentang manajemen user group. Dan ini juga masih terkait dengan materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi pada bab 12 ini kita akan mempelajari membuat user dengan UserAdd, option pada UserAdd, membuat user dengan AddUser, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita ke mulai pembahasan yang pertama, yaitu membuat user dengan UserAdd. Oke, langsung saja kita ke Debian servernya. Oke teman-teman, di sini saya sudah buka terminal di Debian servernya, dan di sini kita langsung saja ketik perintah woami. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah terdapat dua user teman-teman. Yang pertama ada user istinuke. Terus yang kedua kita ketik dulu perintah su, kita enter dan masukkan password. Terus kita ketik woami di sini teman-teman. Enter. Jadi user kedua itu adalah root ya teman-teman. Dan di sini kita juga berada di root. Selain itu di sini terdapat user home juga, yaitu istinuke. Oke, di sini kita akan membuat user dengan perintah UserAdd atau AddUser ya, dimana salah satu fungsinya itu terdapat perusahaan atau lebih dari sistem engineer. Nah, maka teman-teman bisa membuat masing-masing usernya terlebih dahulu agar tidak saling terbentrok atau kita mengetahui kesalahan tersebut ini di mana. Nah, jadi kan setiap orang itu memiliki user agar kita tahu salahnya itu di orang ini. Misalkan ya, jadi kita tidak menyalahkan yang lain. Oke, kita exit dulu teman-teman. Kita enter. Kemudian kita ketik sumin. Enter. Dan masukkan passwordnya, rootnya it's. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih user apa saja yang berada di root dengan perintah cat /etc/passwd. Kita enter teman-teman. Nah, maka itu banyak sekali teman-teman data-data yang sudah kita gunakan. Seperti di sini ada daemon, bin, sys, root, dan juga termasuk user istinuke dan user 5. Nah, kalian hiraukan saja si user 5 ini karena ini tidak penting, dan saya juga membuatnya karena tidak sengaja sebelumnya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri nih, pada user daemon dan bin itu ada tulisan no login. Tandanya kita tidak bisa login teman-teman. Lalu kenapa tuh masalahnya? Karena ini tuh sudah terbuat dari sistemnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa si daemon ini tulisannya no login, sedangkan berbeda lagi nih dengan yang user istinuke. Di sini tulisannya /home/istinuke atau /bin/base. Ini kita clear saja biar tidak bingung. Oke, di sini saya akan coba untuk membuat usernya dengan perintah UserAdd. Terus saya akan menamainya user 2. Oke, kita bisa enter teman-teman. Dan kita bisa ceknya dengan perintah cat /etc/passwd. Kita bisa enter. Nah, di sini sudah terbuat yaitu user 2 ya teman-teman. Nah, di sini terdapat perbedaan nih antara user istinuke dan user 2. Dimana perbedaannya kalau user home atau user istinuke ini terdapat pada /bin/base teman-teman. Sedangkan pada user 2 ini yang baru saja kita buat itu terdapat pada /bin/sh. Oke, kita kembali ke user saya terlebih dahulu dengan perintah su istinuke. Enter. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk ke user 2-nya dengan perintah su user 2. Kita bisa enter.
Oke teman-teman, di sini saat kita ingin masuk ke user 2, kita dimintai password teman-teman. Padahal saat kita membuat user 2 ini, kita tidak diharuskan untuk mengisi password. Oke, jadi di sini kita tidak bisa masuk ke user 2 karena kita membuatnya di halaman direktorinya teman-teman. Oke, dan untuk membuat passwordnya itu kita bisa ketik sumin terlebih dahulu. Di sini kita sumin, lalu kita enter. Terus masukkan password root kita terlebih dahulu. Kita enter. Terus di sini kita ketik passwd user 2. Oke, kita bisa enter. Oke, barulah di sini kita bisa memasukkan password untuk user 2-nya. Terus di sini supaya mudah diingat, saya akan memberinya password 1, 2, 3 saja. Kita bisa enter. Dan di sini kita konfirmasi password yang tadi lagi, atau kita ketik lagi 1, 2, 3. Kita enter. Nah, di sini berhasil ya. Di sini tulisannya password update successfully. Artinya kita berhasil membuat passwordnya. Oke, tadi saya sudah clear supaya tidak bingung. Nah, di sini kita masuk ke user saya terlebih dahulu dengan perintah suistinuke. Enter. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk ke user 2 lagi. User 2. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan password yang sudah tadi kita buat. 1, 2, 3. Enter. Nah, bisa dilihat di sini kita sudah bisa masuk ke user 2. Nah, kalian bingung nggak kenapa tampilan user 2 dan user nuke itu berbeda? Nah, di sini saya akan coba perlihatkan dulu dengan perintah cat /etc/passwd. Nah, bisa enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa si user istinuke ini berada di /home/istinuke atau berada di /bin/base. Nah, sedangkan nih pada user 2 yang kita buat tadi berada di dalam /bin/sh. Jadi itu yang membedakan tampilannya ya teman-teman. Nah, jadi itulah yang membedakan kenapa tampilan user 2 ini lebih singkat daripada si user istinuke. Nah, lalu ada lagi nih perbedaan. Contohnya kalau di sini itu /bin/sh itu tidak bisa komplit teman-teman. Nah, kalau /bin/base itu dia bisa komplit. Dan nanti kita akan mencoba untuk membuat user 2 ini atau user-user yang lainnya itu terletak di dalam /bin/base teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang option pada user add. Nah, kita buka terminal saja langsung di DBM servernya. Oke teman-teman, di sini saya sudah buka terminal. Nah, di sini saya akan cek terlebih dahulu dengan perintah cat /etc/passwd. Oke, kita bisa enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini terdapat user istinuke dan user 2. Dan pada user istinuke ini berada di dalam /bin/base teman-teman. Sedangkan pada user 2 dia memiliki shell yaitu /bin/sh. Nah, jika di user istinuke ini maka dia tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, lalu beda lagi nih kalau kita masuk ke user 2-nya. Kita enter dan masukkan password. Nah, maka tampilan dari user 2 ini seperti ini. Nah, bisa dilihat ada pembeda kalau user 2 ini tampilannya lebih singkat daripada user istinuke teman-teman. Nah, itu dikarenakan sel tadi teman-teman, dimana kalau sel istinuke ini berada di /bin/base, sedangkan kalau user 2 ini /bin/sh. Jadi itulah yang membuat tampilannya menjadi singkat daripada user istinuke. Oke, kita bisa exit saja.
Nah, di sini untuk membuat user add-nya juga sama seperti materi sebelumnya. Kita masuk dulu ke sini, lalu kita enter dan masukkan password rootnya. Oke, di sini kita bisa langsung ketikkan user add, terus min help. Oke, bisa kita enter. Oke, di sini banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita gunakan. Contohnya di sini ada min-m atau create home. Nah, min-m itu digunakan kalau kita saat membuat user baru, dia itu langsung ada home directory-nya atau langsung dibuatkan home directory-nya, teman-teman. Lalu berikutnya juga ada min-s atau shell. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan ini untuk mengubah dari /bin/sh supaya menjadi /bin/base. Oke, di sini kita akan membuat user baru dengan perintah user add, terus min-m atau nanti supaya langsung dibuatkan direktorinya, terus min-s untuk mengganti shellnya. Terus saya akan mengganti shellnya menjadi /bin/base. Terus saya akan menamai usernya dengan nama user3. Oke, kita bisa enter, teman-teman. Lalu saya akan cek dengan perintah cat /passwd. Kita bisa enter. Nah, di sini sudah muncul user yang baru saja kita buat, yaitu user3, di mana user3 ini sudah mempunyai shell yaitu /bin/base atau sama seperti user istinuke ini. Oke, lalu kita bisa cek directory ini dari user3 tadi dan perintah ls/home. Kita bisa enter, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri, teman-teman, di sini sudah ada dua user, yaitu user istinuke dan user3. Nah, lalu kemana nih user 2-nya? Kok nggak kelihatan? Nah, itu dikarenakan si user 2 ini tidak ada home directory-nya atau tidak dibuatkan home directory-nya, teman-teman. Jadi ini untuk khusus yang mempunyai home directory-nya saja atau yang sudah dibuatkan, yaitu seperti user istinuke dan user3 yang kita buat tadi. Nah, di sini saya akan coba untuk login ke user3-nya dengan perintah user3. Kita enter. Lalu di sini saya akan coba cd, terus enter. Dan di sini saya akan masuk ke user3 lagi. Dengan perintah user3. Enter. Nah, di sini kita dimintai password, teman-teman. Padahal saat kita membuat user3 ini, kita tidak diharuskan untuk mengisi password untuk user3-nya. Nah, jadi ini kita tidak bisa masuk ke user3-nya, teman-teman. Jadi kita akan membuat password dulu untuk user3-nya. Oke, kita bisa masuk ke root dulu, min enter, terus masukkan passwordnya, enter, terus kita ketik password user3, kita enter. Nah, di sini barulah kita bisa mengisi password baru untuk user3-nya. Saya akan buat password yang simpel saja, enter. Terus kita ini konfirmasi password lagi atau ulangi lagi satu kali. Oke, di sini sudah tertera updaters. Oke, di sini sudah tertera password update successfully. Artinya kita berhasil membuat passwordnya. Nah, di sini saya akan masuk ke user saya terlebih dahulu. Istinuke. Enter. Terus di sini kita bisa cd. Nah, di sini kita akan masuk ke user3, teman-teman. User3. Enter. Dan kita masukkan password yang sudah tadi kita buat. Enter. Nah, di sini kita bisa cd, terus enter. Terus kita buami. Enter. Nah, di sini saya sedang berada di dalam user3, teman-teman. Lalu jika kita ketikkan pwd, terus kita enter.
Nah, maka saya sedang berada di dalam /home/user3 teman-teman. Karena artinya di sini kita sudah bisa masuk ke user3 dengan menggunakan user biasa. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang membuat user dengan add user. Oke, langsung saja kita ke terminalnya. Oke, di sini saya sudah buka terminal di Debian servernya. Nah, di sini untuk membuat usernya itu sama seperti materi sebelumnya. Kita masuk ke root dulu dengan perintah sumin, kita enter dan masukkan password. Oke. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan perintah dengan komen add user. Terus saya akan menamai usernya user4. Oke, kita bisa enter teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri saat kita komen menggunakan add user itu, dia langsung dibuatkan home directory-nya. Seperti ini, di sini langsung dibuatkan home directory-nya /home/user4. Nah, di sini kita juga diharuskan untuk langsung menamai passwordnya pada user 4-nya. Di sini saya akan menamai yang simpel saja. Kita enter. Terus kita konfirmasi lagi password yang tadi. Enter. Di sini tertera ada full name. Nah, di sini kalian bisa mengisinya, atau kalian kalau tidak mau mengisi bisa enter saja. Di sini saya tidak akan mengisi, jadi saya akan enter. Terus room number juga saya akan enter atau tidak akan mengisi. Work on juga saya akan enter. Home on saya juga akan enter. Terus order juga kita enter teman-teman. Terus di sini kita ketik Y. Terus kita enter. Lalu kita /home. Enter. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini kita sudah mempunyai user 4. Oke, sekarang saya akan coba cek dengan perintah file /etc/passwd. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini juga sudah ada user 4, dan di mana user 4 ini sudah mempunyai shell, yaitu /bin/base. Jadi teman-teman, tile itu digunakan untuk melihat 10 baris akhir dari outputnya atau dari password yang sudah kita masukkan tadi. Lalu secara otomatis dia juga membuatkan home directory-nya seperti ini teman-teman. Creating home directory /home/user4. Oke, di sini kita klik saja biar tidak bingung. Saya akan coba masuk ke user 4-nya dengan perintah user4. Kita enter dan kita akan ami. Enter. Nah, di sini kita sudah login menggunakan user 4 teman-teman. Dan kalau kita cd, kita enter, terus kita pwd, enter. Bisa dilihat bahwasanya saya sedang berada di dalam /home/user4. Artinya kita itu sedang berada di user 4 teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang membuat grup. Nah, grup sendiri itu berfungsi untuk menambahkan atau menggabungkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Selain itu, grup juga berguna untuk memberikan izin akses. Contohnya misalnya nih, kalian memiliki 3 user. Nah, maka kalian harus memberikan izin aksesnya kepada masing-masing user tersebut. Tapi kalau menggunakan grup itu, kita bisa langsung memberikan izin akses itu secara bersamaan teman-teman. Nah, untuk membuat grup ini, kita masuk ke router lebih dahulu teman-teman dengan perintah sumin. Kita enter dan masukkan password. Setelah itu kita masukkan perintah untuk membuat grupnya, yaitu group add. Terus saya akan menamai grupnya group 1. Oke, kita bisa enter teman-teman. Dan kita bisa ceknya dengan perintah cat /etc/group.
Kita enter. Oke, di sini grup 1 yang tadi kita buat sudah muncul di sini, teman-teman. Selain itu, kalian juga amati di sini terdapat user Istinuke X1000. Seperti ini, teman-teman. Dimana kalau kalian ingat pada saat proses instalasi Debian atau proses awal Debian itu, kita membuat sebuah user, teman-teman, dan dimana user tersebut sudah dibuatkan grupnya masing-masing. Dan di sini juga ada user 2, user 3, user 4, dimana setiap user ini sudah dibuatkan grupnya masing-masing. Nah, di sini kita akan coba lagi untuk membuat grup 2 dengan perintah add, terus saya akan menamainya grow 2. Oke, kita enter. Terus kita bisa cek dengan cat /etc/grow. Kita enter. Nah, di sini grup 2-nya sudah terbuat, teman-teman. Lalu saya juga akan membuat grup 3. Grow add, saya akan menamainya grup 3. Enter. Dan kita cat lagi, cat /etc/grow. Enter. Nah, di sini grup 3 juga sudah terbuat, teman-teman. Oke, saya kira cukup saja pembahasan untuk membuat grup kali ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu menambahkan user ke grup. Nah, berarti kan pada materi sebelumnya itu kita sudah membuat user dan sudah membuat grup. Nah, pada materi kali ini kita akan menambahkan user yang saya buat ke dalam grup, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke Debian servernya. Nah, di sini saya sudah buka terminal di CLI-nya. Nah, sebelum kita memasukkan user ke dalam sebuah grup, kita harus cek dulu nih, user tersebut itu masuk ke dalam grup mana saja. Nah, di sini untuk ceknya itu bisa dengan perintah id. Terus saya akan mengecek user Istinuke. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, di sini user Istinuke itu masuk ke dalam CD-ROM, floppy, audio, disk, video, dan masih banyak lagi. Nah, user Istinuke ini adalah user yang saya buat ketika proses instalasi Debian, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengecek yang user 2 dengan perintah id user 2. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa si user 2 ini masuk ke dalam grup user 2. Terus kita juga akan cek yang ID user 3. Terus di sini juga pada user 3 dia baru masuk ke grup user 3 saja. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan user 2 dan user 3 ke dalam suatu grup ataupun suatu kelompok ya, teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan cek dulu di cat /etc/group. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada materi sebelumnya saya sudah membuat grup, yaitu dengan nama grup 1, grup 2, dan juga grup 3. Nah, di sini kita akan coba komen user mod, terus min help. Oke, kita enter. Nah, di sini banyak sekali teman-teman opsi yang bisa kita gunakan. Nah, di sini salah satunya ada min g, teman-teman, atau groups. Ini seperti ini. Nah, jadi min g ini digunakan untuk menambahkan user ke dalam grup ya, teman-teman. Lalu ada juga di sini min a, yaitu append. Nah, min a ini digunakan untuk menambahkan juga, teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk memasukkan user ke dalam grup. Oke, tadi saya sudah clear dulu biar tidak bingung. Nah, jadi untuk memasukkan user ke dalam grupnya, kita masuk ke root dulu dengan sumin. Terus kita enter. Masukkan password.
Nah, di sini kita masukkan perintah untuk memasukkan user ke dalam grupnya. Jadi perintahnya usermod terus min g. Nah, jadi min g ini digunakan untuk menambahkan user ke grup ya, teman-teman. Terus dilanjut, saya akan memasukkan usernya ke dalam grup 1. Terus di sini saya akan memasukkan user 2. Kita bisa enter, teman-teman. Terus kita bisa cek ID dari user 2. ID user 2. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa si user 2 ini sudah bergabung ke dalam grup 1, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Oke, saya akan coba lagi usermod terus min g. Terus saya akan memasukkannya ke grup 1. Terus yang akan saya masukkan yaitu user 3. Bisa enter, teman-teman. Dan kita bisa cek ID dari user 3-nya. ID user 3. Enter. Nah, di sini juga user 3-nya sudah bergabung ke dalam grup 1, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba nih untuk memasukkan user 2 ini ke dalam 2 grup. Jadi intinya user 2 ini akan bergabung ke dalam 2 grup. Misal di sini saya akan memasukkan user 2 ke dalam grup 2 ya, teman-teman. Jadi perintahnya sama seperti tadi, usermod min g grup 2 user 2. Jadi nanti saya akan memasukkan user 2 ini ke dalam grup 2, teman-teman. Kita bisa enter dan kita bisa cek ID dari user 2-nya. ID user 2. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa si user 2 ini sudah bergabung ke dalam grup 2. Nah, lalu di mana nih grup satunya? Kok hilang? Nah, kalau kita menambahkan user 2 ke dalam grup 2, maka otomatis grup satunya itu terhapus atau otomatis dia akan tertimpa, teman-teman. Nah, jadi hanya ada satu grup saja, yaitu yang terbaru. Misal tadi kan kita baru saja memasukkan user 2 ke dalam grup 2. Lah, maka itu yang terbarunya juga hanya ada grup 2. Jadi grup satunya itu tertimpa atau hilang. Nah, lalu gimana nih cara untuk biar user 2 ini bisa masuk ke dalam 2 grup, baik di dalam grup 1 maupun di dalam grup 2. Nah, jadi kita itu memerlukan min a atau append, teman-teman, atau yang berfungsi untuk menambahkan. Nah, jadi perintahnya seperti ini, usermod terus min a g spasi, terus saya akan menambahkan user 2 ke dalam grup 1. Terus di sini saya akan memasukkan user 2. Kita bisa enter, teman-teman. Dan kita bisa cek ID dari user 2-nya. ID user 2. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa si user 2 ini sudah masuk atau sudah bergabung ke dalam 2 grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Nah, materi sebelumnya kan kita sudah membuat user, membuat grup, dan menambahkan user ke grup. Nah, pada materi terakhir ini kita akan menghapus user dan grup yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita langsung ke Debian servernya saja. Nah, di sini saya sudah buka CLI-nya, teman-teman. Nah, untuk menghapus user dan grup itu kita bisa memasukkan komen, yaitu userdel terus min help. Kita bisa enter, teman-teman.
Nah, di sini ada berbagai opsi yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya ada min_r atau remove. Jadi min_r ini digunakan untuk menghapus user dan home directory-nya ya teman-teman. Oke, kita cek dulu user apa saja yang saya miliki. Di sini kita cek ls home, enter. Nah, di sini saya memiliki 3 user, yaitu user Istinuke, terus user 2 dan user 4. Nah, di sini saya akan menghapus user 4 teman-teman. Jadi perintahnya seperti ini, userdel min_r user 4. Oke, kita bisa enter dan kita bisa cek dengan ls/home, enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini hanya ada user Istinuke dan user 3 saja. Jadi user 4-nya itu sudah terhapus. Nah, kita akan coba masuk ke user 4. User 4. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini muncul peringatan yaitu user 4 does not exist or the user entry. Artinya user 4 itu sudah tidak tersedia. Oke, selanjutnya kita akan belajar menghapus grup. Sebelum itu kita cek dulu nih grup apa saja yang saya miliki. Jadi perintahnya cat /etc/group, enter. Nah, jadi saya memiliki 3 grup yang sudah saya buat sebelumnya teman-teman, yaitu ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Nah, misal di sini saya akan menghapus grup 3 ya teman-teman. Jadi perintahnya itu seperti ini. Grup del, terus saya akan menghapus grup 3, enter. Dan kita bisa cek dengan cat /etc/group, enter. Nah, maka grup 3 itu sudah terhapus teman-teman. Di sini hanya ada grup 1 dan grup 2 saja. Oke, saya kira cukup di sini saja pertemuan kita kali ini dan nantikan video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.